dan mereka masuk punya masalah, tolong beri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau gemuruh kalimat doa ini sampai ke arsy-Nya Allah, maka akan menjadi pembuka surganya Allah. Semoga semua yang hadir di sini dengan penuh keikhlasan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga duduk pada saat ini bukan duduk biasa, tapi duduk yang bernilai pengangkatan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah. Saya tidak nanya yang tadi habis si pabelit ya. Tapi intinya bahagia bertemu dengan bunda-bunda pejuang-pejuang ilmu yang tak pernah surut untuk terus berjuang, untuk terus berusaha, sekalipun mungkin harus ada rute perjalanan yang ditempuh, harus ada persiapan yang dilakukan, bahkan jauh-jauh sebelum hari ini sudah dipersiapkan. DC-nya apa, kalau majelis taklim ini apa, kemudian berangkatnya barengan atau tidak, mau sendiri atau tidak, tapi nanti yang paling duluan datang itu kemudian dadah untuk bikin posisi yang sama dengan seragam yang sama. Begitu Bu? Alhamdulillah. Semoga keberkahan pada hari ini terlimpah ruah bagi kehidupan kita semua, yang insya Allah bukan hanya untuk pribadi kita, tapi kita ingin nilai-nilai yang kita dapat pada hari ini menjadi energi positif yang terus naik, memberikan value penilaian kepada seluruh hamba-hamba Allah, seluruh orang-orang yang beriman, yang hari ini sedang meyakini tentang ketetapan yang Allah takdirkan. Siapapun tanpa kecuali yang mereka berperan menjadi ibu, menjadi anak, menjadi istri, menjadi apapun, intinya itu hanya label sementara. Tapi yang paling dalam adalah bagaimana kita mengenal peran itu untuk menjadi bahagia dalam kehidupan kita. Siap bunda-bunda? Siap apa? Siap apa Bu? Siap belajar ya. Sebab itu yang pertama kali dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 27 Agustus 2025. Diizinkan Allah kita bertemu di tempat yang sangat istimewa ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu kama amaraku an nahmada wa nashkuruhu kama amaraku an nashkurah. Salatan wassalaman ala nabiyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aradi birisalatihi tatimus syafa'ah. Bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini izin saya berdiri bunda, boleh? Halo teman-teman sahabat dimanapun yang sedang ikut dalam kajian online bersama Bunda Devi. Dari Fathul Ummah, Bunda Devi menyapa semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan insya Allah ya. Baik bunda-bunda, teteh-teteh, sebelum kita masuk pada tema yang kita akan kaji, maka Bunda ingin mengajak dulu kita semua belajar tentang hikmah di mana kita berada, sedang apa kita sekarang ini, apa yang akan menjadi nilai terbaik yang akan Allah hargai dari usaha kita sekarang ini. Selanjutnya saat pulang kita punya bekal, kira-kira
kesimpulan yang bisa saya lakukan hari ini dan selanjutnya, yang saya bisa, yang saya paham, yang saya mampu, yang saya ngerti, mana yang bisa saya kerjakan. Ya, izin, suara saya memang sedang timbul tenggelam Bunda. Sudah 1 pekan ini Allah mencintai, mengingatkan, Devi, suaramu bukan milikmu. Dokter hanya, Bunda coba berhenti ngomong Bun. Ya gimana? Saya orang komunikasi ya, dengan anak ngobrol, dengan ini ngobrol. Ya sudah, yang pasti Bunda-bunda konsentrasi saja. Siap konsentrasi? Oke, kita kasih value untuk konsentrasi dulu. Nanti kalau Bunda Devi ngajak tepuk konsentrasi, Bunda-bunda tepuk 2 kali. Prok prok prok, prok prok prok. Jadi 2 kali 3. Bukan prok prok prok, nggak usah prok prok prok, nggak, tepuk aja. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Masih, gak apa-apa, sudah menyedikit. Tepuk konsentrasi. Keren. Selanjutnya, jadi nanti tepuk konsentrasi 2 kali 3. Prok prok prok, prok prok prok. Langsung bunda-bunda di tanganku, tepuk lagi, prok prok prok, ada karya. Tepuk lagi, prok prok prok, di lisanku, prok prok prok, ada doa. Di hatiku, prok prok prok, ada cinta. Clear Bu? Clear mana sarang kuis Ibu Ketua tadi? Oke, 1, 2, 3. Tepuk aja. Saking seriusnya, saking semangatnya, tepuk konsentrasi. Di tanganku ada karya. Di lisanku bisa. Yang kerudung merah tanpa kecuali, tepuk konsentrasi. Di tanganku ada doa, di hatiku ada cinta. Alhamdulillah. Bunda yang gak kerudung merah boleh dong, yang gak kerudung merah, ayo tepuk konsentrasi. Di tanganku ada karya, di lisanku ada doa, di hatiku ada cinta. Tutup, konsentrasi. Siap? Yang di tangannya punya karya, yang di lisannya punya doa, yang di hatinya punya cinta, maka pertemuan kali ini akan diisi dengan kesungguhan. Yuk pegang dulu pundak temen kanannya. Besti, alhamdulillah, hari ini kita dipilih Allah ya. Tolabul ilmi, bukan untuk pinter loh, tapi untuk kenal dengan Allah. Besti sayang, titip ya, please deh, beneran, serius. Bila saya ngantuk, cubit. Oke, kesini, besti, terima kasih sudah diajak datang ke sini. Bahagia ya di rumah Allah. Insya Allah. Pesannya saya terima. Saya juga titip. Beneran loh. Sungguh. Super please. Kalau sudah materi, jangan ngobrol ya. Siap besti? Janji besti ya. 1, kalau ada yang nyubit nggak usah teriak, sadar aja saya ngantuk. Dan tadi sudah dipesan. 2,
kalau sudah materi jangan konsentrasi, karena tangan kita punya karya, lisan kita punya doa, hati kita punya cinta. Siap? Insya Allah. Baik, alhamdulillah bunda-bunda, kita berada di rumah yang sangat mulia, rumahnya Allah. Masjid itu rumah Allah. Karena Allah itu punya tempat yang tanpa batas, maka tidak ada di masjid itu sekat. Sok ibu ngelihat di sini, kalau ini jadi rumah kita, Gus aya sabara kamar ya bu, di sekat. Di masjid itu nggak ada sekat. Dan ini untuk menunjukkan sebuah nilai dalam kehidupan kita. Nggak ada posisi mana miskin, mana kaya, mana pejabat, mana rakyat, mana biasa-biasa saja, mana hebat, mana terhormat, mana yang jelata. Nggak ada. Siapapun datang ke tempat ini maka berhak untuk mendapatkan limpahan rahmatnya Allah. Ya bu, tapi insya Allah dapat rahmat tidak cukup dengan amin, kita belajar juga. Dapat rahmatnya Allah tanpa kecuali. Kita berada di sini di waktu yang sangat istimewa. Kumaha atuh Bu Meli? Bunda Devi ulah gerak. Di waktu yang sangat istimewa. Ini saat istimewa bunda-bunda, saat sepenggelahan duha. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan lisannya yang mulia, dengan keagungan posisinya yang terhormat, yang menjadi manusia paripurna, bahkan satu-satunya nabi yang diundang sampai ke Sidratul Muntaha melalui proses sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj, diperlihatkan terbukanya Arasy. Beliau yang mengatakan, seluruh waktu ada yang istimewa buat bersodakoh dengan dirimu sendiri. Maka tadi saya sepakat dengan Ibu Ketua, dan tidak ada kong kalingkong Bu. Sugan jikana janjiannya tadi di dalam, enggak. Bersodakoh untuk diri sendiri. Caranya bagaimana? Menerapkan, memberikan, memasukkan energi positif dalam bentuk kepasrahan untuk ngeling dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibadahnya? Salat 2 rakaat duha, itu sodakohmu dengan seluruh sendi-sendi yang ada di dalam tubuhmu. Jadi kalau tadi sudah sodakoh, alhamdulillah sudah. Saya sudah bersodakoh. Bahkan dari sejak terbangun saya sudah sapa jantung, saya sudah usap kaki. Hari ini kepatul umah kuat ya, awas jangan ada yang ngajeletit, awas jangan ada yang nyeri ketehnya nyautan, awas ya, kita kuat, bismillah, kita tunjukkan bahwa ikhlas berperan. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawab sepakat. Setuju? Setuju? Sepakat? Bu, perintahnya apa tadi? Kalau Bunda Devi bilang setuju, jawab sepakat. Ada nggak perintah kalau bilang sepakat jawab setuju? Itu Pak DKM suka ngarang Pak. Inisiatif cerdas. Jadi bunda-bunda, tete-tete tidak akan dibiarkan oleh Bunda Devi mengarang, karena kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia. Karena mengarang hanya ada pada pelajaran bahasa. Jadi jangan mengarang, apalagi karangan bebas. Setuju? Setuju? Sepakat? Tah gitu. Ya. Nah si bunda bedanya setuju dengan sepakat, meni araraneh wae yang gitu-gitu aja. Bunda, dalam diksi kalimat, diksi itu definisi dari kalimat-kalimat yang terdalam. Sepakat dengan setuju itu beda. Kalau setuju itu mengiyahkan tapi tak ada action, tuk cing ditutuk dibentuk teh cicing, itu setuju. Makanya kalau kita rapat apapun, jangan mau menerima setuju, harus sepakat.
Kalau sepakat, setelah diputuskan, disepakati, ada action dari ide yang muncul, diterima atau tidak, sukses atau tidak, enggak menjadi target, tapi punya ide untuk melanjutkan tugas yang sudah disepakati. Jadi kalau rapat pengurus Ibu Ketua, jangan setuju, nanti harus sepakat. Setuju? Keren. Bersyukur kita ada di waktu duha, tempatnya istimewa, saking istimewanya, Masya Allah. Lisan mulia yang tak pernah berdusta, yang semua kata-katanya yang tiku anil hawa ila wahyuyuka, tidak pernah berbicara atas dasar nafsunya, pernah menjadi imam bagi seluruh para nabi di Palestina. Diangkat derajatnya. Kalau yang lain alaihi salam, ini mendapat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah langsung yang menginstruksikannya untuk kita beribadah, memuji dan mendoakan beliau. Satu-satunya ibadah yang Allah pun mengerjakannya. Saya tanya, Bud, ada perintah ibadah sholat, pertanyaannya Allah sholat? Tidak. Ada perintah ibadah zakat, Allah zakat? Tidak. Ada perintah ibadah saum, Allah saum? Turun perintah ibadah haji, Allah haji? Tidak. Tapi begitu turun perintah sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Baru turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu. Pokok persoalannya fakami tonggal leader, fokus, konsentrasi. Terjemahnya bukan sekedar hei orang-orang yang sudah beriman, bukan. Karena bila hanya itu terjemahnya, maka kabur kita ngelihat orang lain. Hei orang-orang yang sudah beriman, saha we, pernah gak ngecek diri kita? Tapi ya ayyuhalladzina amanu, kalimatnya hei Devi, recheck imanmu, ada enggak? Jadi kalau ibu baca ya ayyuhalladzina amanu, bidik dulu to ourselves, diri kita. Bu eta sakitu-kituna pedah dipayune nu gaduh bahasa Inggris. Ourselves, bidik dulu diri kita. Hei Devi, hei ibu DKM, hei ibu pengurus, silakan sebut nama kita semuanya. Recheck imanmu sampai hari ini ada nggak? Hadir ke sini teh bawa iman nggak? Jangan hanya ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang sudah beriman, saha nu keur dikaikeun ku Allah teh? Eta nu di RT 3, eta nu di RW 2, bukan. Allah sedang mengajak kita berbicara. Devi, recheck imanmu, ada enggak? Kalau kamu mau punya label iman, cek sekarang imanmu ada enggak? Gitu Bu. Hati-hati, jangan-jangan kita tidak tahu peran. Tos lami orang teh Bu dipercantan hirup jadi khalifah teh, tapi tidak mengerti peran. Jangan-jangan saya teh meyakeun tugas we jadi anak, jadi istri, jadi ibu, jadi nini, jadi uyut, nini we kaditu nama. Tapi peran kita yang pernah akan kita pertanggungjawabkan. Recheck dulu imanmu. Kau jadi anak pakai iman enggak? Kau jadi ibu pakai iman enggak? Kau jadi istri pakai iman enggak? Kau jadi bagian peta sosial masyarakat pakai iman enggak? Jangan-jangan ribuan kali ya ayyuhalladzina amanu dibaca, tapi tidak pernah membidik diri sendiri. Ikhlas dalam berperan. Nanti kita turunkan. Ini baru mukadimah pertama. Mukadimah kedua, apa keistimewaannya? Saking agungnya Rasulullah mengatakan, ya, man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sakallahu torikon ilal jannah. Man, dulu kita mengartikan Bunda barang siapa. Tapi kita kan senama ya, kalau salah tong comel, senama loh. Man dulu diartikan barang siapa.
Tapi ternyata bunda disalabarkeun eta barang tapi ka ayeuna teu aya nu ngaku. Barang siapa, barang siapa, barang siapa, barang siapa. Pak Haji teu aya nu ngangken eta barang teh nu saha. Saya mencoba mencari diksinya. Nah atuh apa sih perbedaannya? Oh ternyata man itu pada kosakata gramatika bahasa Arab disebut ilmu nahwus shorof, itu isim mausul tadulu alal pardiyah lil am. Kahartos asa gelieur dah. Kenwe yang penting mah pernah denger aja ya bun. Jadi kalau begitu arti man itu apa? Bukan barang siapa. Awas lo Teh Devi, kita sama loh, nanti tanggung jawab salah ngaran di ditu pahili. Bukan barang siapa, artinya isim mausul, kalimat penyambung, konjungsi untuk menunjukkan kepada umum tapi per individu. Umum tapi per individu. Gimana tuh cara menerjemahkannya? Siapapun. Izin ya bun, saya tasyakur binikmah kepada Allah meneliti diksi-diksi kalimat di dalam Al-Quran bunda, panjang hampir 14 bulan lulus alhamdulillah, tapi nilai tacan keluar bunda. Baru beberapa bulan ke belakang nilainya keluar dan ternyata di 3,94. Jadi diteliti lama sehingga nilai makan menu penting mah lulus we heula sidangna, karena saya maksa ngarete mayar deui kuliah. Makanya belajarnya diksi. Man itu tadi kayak sepakat dengan setuju kan, itu diksi. Ya, man itu bukan barang siapa, tapi siapapun. Ibu ada di situ? Ibu ada? Teteh masuk? Teteh masuk di situ? Masuk? Yang nggak merasa masuk cung? Masuk bun? Siapapun masuk? 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 Siapapun tanpa kecuali kata Allah. Apa jaminannya? Salaka torikon yaltamisu fihi ilman, yang melakukan perjalanan, menempuh perjalanan, banyak onak durinya, banyak kerikil-kerikil tajamnya, gelombang yang gak sederhana, tapi istiqomah, nikreh cek bahasa Jerman nama, datang menuju ke majlis ilmu, yaltamisu fihi ilman, ada ilmunya. Jadi ngajinya ada ilmunya, tidak sekedar seserian, tidak sekedar dipoto kemudian update status, bahkan tidak sekedar mengupdate catatan, tapi berani mengupgrade pengetahuan. Bukan sekedar pengupdate catatan, tapi upgrade pengetahuannya. Fihi ilmu, yaltamisu fihi ilmu. Apa jaminan Allah? Sahallahu thoriqan ilal jannah. Aku bukakan kemudahan untuk menuju memasuki surga. Wow, kenapa ngahuleng? Asa reuas bunda. Ya, kenapa ngahuleng bun? Asa reuas, karena boleh jadi biasa nama asal we biasa we memenuhi undangan mewakili majelis salim bisi di absen, lamun teu aya nu hadir pan isin, da ieu teh gabungan dari semuanya, isin pepenak dengan ibu ketua majelis salim engke ditaros naha kamari teu ngaos ngawaler naon abi. Tidak, kita berjuang untuk mendapatkan itu. Sahallahu thoriqan ilal jannah. Hadis itu nggak sampai di situ. Itu ada kalau bunda-bunda teteh-teteh mau membuka kitab Al-Arba'in, itu hadis nomor 2. Kalau di kitab Imam Muslim hadis nomor 14. Kan hadis nage terang kan buku nage terang nyakeun we atuh Bu. Tidak sampai di situ.
Apa lanjutannya? Dan aku perintahkan malaikat membentangkan sayapnya untuk melindungi mereka. Allahu Akbar, melindungi kita. Sehingga jika ada kemadharatan, terjadi sesuatu, wafat atau jadi bencana, jihad loh dia pahalanya. La haula wala quwata illa billah. Maka apa doa yang diajarkan Rasul saat masuk masjid? Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Awas, jangan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Salah doa. Allahumma ftahli. Kita sampaikan dulu edukasi ya. Boleh Bunda Teteh, Ayah Kanda mengganti domir. Li itu untuk kita sendiri untuk aku. Nanti saya pakai papan tulis. Li itu untuk sendiri. Tapi kalau untuk banyakan, nah, jadi boleh Allahumma ftah lana. Kenapa? Karena soleh itu nggak boleh sendirian. Bisi nu pengkeren teh teu apaleun, hilapeun ngucapkeun, kabujeng sasalaman jeung diajak dipoto, belum melapatkan doa, ujug-ujug celeng we asup ka jero masjid, sementara permintaannya tidak disampaikan kepada Allah. Dapat apa? Bunda, ada orang kasih hadiah tapi teu nyuhunkeun kebagian enggak? Nah, tuh cicing wae tidak minta. Sugan teh abi teh moal kabagian. Kan kata Allah, man siapapun boleh dapat. Ya. Allahumma ftahli atau Allahumma ftahlana. Fokus. Abwab jamak dari babun. Saya boleh nulis ya. Karena tadi sudah meminta nih kepada Ibu Ketua, teh kalau boleh ada ini dong, ada papan tulis. Cukup di sini? Kelihatan? Ibu hebat imannya, saya belum nulis saja sudah kelihatan. Tingkat tinggi iman Ibu. Mangga Ibu Abi mada nuju bager dek dititah kumaha ge mangga. Allahumma, saya tulis ya. Halah, permanen ternyata. Ini yang punya toko buku tidak menyediakan ini. Ini permanen, nanti tolong dihapus ya panitia ya. Atau lana. Ini Pak, Allahumma ftahli atau lana, boleh gak? Mulai hari ini boleh. Untuk apa? Menjadi wakil dulu bagi orang-orang yang mungkin nggak keburu melafazkan, keburu ngobrol bari itu damang muhun asupe, nggak tahu kaki yang mana, sedangkan sedang ditunggu oleh barisan malaikat yang mempersiapkan rahmatnya Allah. Saur malaikat ieu tuh kabagean lebar. Nah, tenyuhunkeun. Nah, tapi kalau Ibu Allahumma ftah lana, ya Allah siapapun. Bukakan buat kami. Apa yang diminta, Bu? Abwaba rahmatik. Oke, ini saya yang garis bawahi. Ini jamak dari kata babun. Artinya pintu. Kalau abwab pintu. Pertanyaan Bunda, saat tetek Bunda, Ayah Kanda semuanya masuk ke sini, apa semua pintu dimasukin? Asup ti dieu keluar ti ditu, asup di ti dieu keluar, begitu? Cukup satu pintu?
Cukup satu pintu, sudah masuk dari sini masuk duduk, yang masuk dari situ masuk duduk, yang masuk dari sini masuk duduk, yang dari sini masuk, yang dari sini masuk, sudah tekudu kukurilingan masuk keluar masuk keluar masuk keluar. Tapi kenapa disebutnya abwab, disebutnya jama, padahal cuma satu pintu yang saya masuki? Allah ingin menegaskan, walaupun masukannya dari pintu itu, di semua pintu yang ada pada yang ada para malaikatnya, doamu diaminkan. Saur ibu teh gening teu kadangu bunda, mun kadangu sieun bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi biarlah, kata Allah, aku saja yang mendengar, kalian gak harus mendengar. Ya, jadi abwab ini semua pintu ini sedang dijaga oleh para malaikat, dan bunda-bunda mendapatkan rahmat. Sederhana saja, apa arti rahmat? Cung. Kasih sayang. Oke. Yang benar, tepat, sesuai diksi, saya kasih hadiah. Kasih sayang Allah yang menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni. Oke? Yang lain? Kalau saya masih nanya belum tepat, gak apa-apa. Yang penting sudah mewakili. Ya bunda? Kasih sayang Allah yang akan membawa keberkahan dan yang akan membawa keberkahan dan kebaikan. Keren. Biru sudah, pinky sudah, merah masa garis banyak tidak? Kemurahan hati. Oke? Mau searching juga tenanawan? Mangga. Pak, boleh saya izin sama Al Mukarram, karena beliau guru Bunda Devi. Apa arti rahmat, Pak? Beri ibu-ibu pengetahuan. Rahmat itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Keren. Kasih sayang, kebahagiaan, dan yang lain-lain. Akang, ada teknisi nggak yang bisa di sini? Kalau Bunda Devi ngegeser, geserin gitu. Ada teknisi nggak? Ya, supaya yang nonton di sana tidak, kemana Bunda Devi kabur? Padahal ibu-ibu di sini masih ngelihat gitu ya. Apa arti rahmat? Ya, apa yang Bunda jawab tadi? Kasih sayang, perhatian, ketenangan, kebahagiaan, dan yang lain-lain. Oke, kita kumpulkan. Tapi kita jawab pakai kurikulum Quran. Kenapa? Karena kita sedang belajar ikhlas dalam berperan. Pakai kurikulum Quran. Apa itu rahmat? Pertama kata Allah. Jadi yang ngejawab Allah Bunda, bukan Bunda Devi, ya. Jadi kamakola Bunda Devi, tidak. Yang ngejawab Allah. Saya tunjukkan Qurannya. Yang pertama arti rahmat itu ampunan. Tidak pakai oh. Untung pernah bareng hajian, jadi tenanaun digenggerehkeun ge. Saya sekamar beliau, Bu. Tahun 2024 saya petugasnya. Ya. Rahmat itu artinya ampunan. Kak, boleh duduk di sini? Boleh ya? Dipundurin mangga, tapi kudu dijaga we ku akang pokona mah. Ih meungpung gaduh kekuasaan nitah, Bu. Iraha deui. Coba kalau Bunda Devi ujug-ujug ikut sholat di sini misalnya. Aya akang nitah da moal didangu. Sahat. Maafin ya Kang. Apa arti rahmat? Satu, di mana kita temukan Quran surat ke-39 ayat 53. Surat Az-Zumar. Ya. Quran surat ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ada ayatnya? Ada, Bu? Bu, halo, ada? Ketemu? Tadinya Bunda Devi teh nggak minta ibu ngecek, dah yakin sudah pada tamat baca Quran. Cung yang pernah tamat baca Quran? Yang pernah tamat baca Quran, Cung? Ya ngacung ibu. Saya nanya hafal nggak Bun? Apa tadi pertanyaannya? Pernah nggak? Ngacung.
Tenang Bunda, mual dicek ya Bunda ya. Nah, karena tahu sudah wajah-wajah langsung. Yang pernah tamat baca Quran, semoga semua huruf yang pernah dilafazkan menjadi penggugur dosanya, menjadi pemberkah hidupnya, menjadi pensukses kegiatannya, disolehkan anak-anaknya, disakinahkan rumah tangganya, dibimbing oleh Allah dalam ampunannya. Nu teu ngacung teu didaftarkan. Satu, rahmat berarti ampunan. Quran surat berapa? Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan olehmu Muhammad kepada hamba-hambaku yang bejibun dengan dosa, selaput-laput kepala dosanya, la taqnatu mir rahmatillah. Rahmat di situ berarti ampunan, karena penghujung ayatnya menjelaskan Allah Maha Pengampun. Jangan pernah putus asa dari ampunanku. Fir'aun itu Fir'aunnya Fir'aun, saking Fir'aun masih ditunggu oleh Allah untuk sadar, masih ditunggu oleh Allah untuk datang, masih ditunggu oleh Allah untuk mengakui, sampai diutus dua nabi, Musa dan Harun. Sampaikan kepada Fir'aun, bahasamu harus lembut, bahasamu harus santun. Semoga dengan kelembutan itu dia tergerak untuk kembali. Aku tunggu. Tapi ternyata ditunggu pun tidak mau memenuhi panggilan Allah, padahal ditunggu untuk berubah. Fir'aunnya Fir'aun masih ditunggu oleh Allah. Kita keluarga Fir'aun bukan? Nauzubillah. Ada di sini yang maaf ayahnya atau suaminya pernah membunuh bayi seperti Fir'aun? Ada? Mengaku Tuhan, punya Haman perdana menteri yang siap melakukan perintah apapun atas keinginan nafsunya Fir'aun? Tidak. Tapi kenapa kalau punya persoalan kayaknya suami itu menijiga Fir'aun memang salahna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kasih energi positif dulu, biar oksigen di dalam jantung kita mengalir langsung nyambung dengan kecerdasan otak kita. Di Assalamualaikum itu mau dijawab bangga nggak pun, Assalamualaikum jiwa, kau harus mengerti sedang ku ajak untuk dekat dengan Allah hari ini. Fir'aunnya Fir'aun ditunggu, Bu. Fir'aun itu kan Masya Allah, kalau yang namanya membunuh, menyembelih itu ada dabaha, ya, ada kata dabaha itu di dalam Quran. Apa itu dabaha? Menyembelihnya itu Bunda, diangkat dulu kakinya bayi yang baru lahir itu, kepalanya di bawah, dibanting di hadapan ibu yang melahirkannya, setelah itu digorok. Makanya kalimatnya yudabbihu abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu, Bu, Allah masih nunggu. Dosa kita nggak sebanyak Fir'aun. Kita nggak pernah melakukan kriminalitas seperti itu. Mungkinkah kita masih mendapat ampunan? Sangat mungkin, kata Allah. Jangan pernah putus asa dari ampunanku. 1, 2. Rahmat itu berarti solusi. Quran surat 18 ayat 16. Quran surat 18 ayat 16. Surat apa? Kahfi, yang setiap Jumat kita bercengkrama, ya. Apa yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi, Bun, dikejar-kejar oleh kafir, pemuda-pemuda yang beriman masih kecil-kecil itu masuk ke dalam gua,
pertanyaan saya, Teteh yang pernah naik ke Gua Hiro, gua itu nyaman atau enggak? Gelap atau terang? Rata atau garinjul? Garinjulnya bahasa Urdu. Garinjul, enggak rata, betul? Ada kasur atau enggak? Enggak ada. Kira-kira apa yang Allah buat solusi untuk Ashabul Kahfi? Ditidurkan 350 tahun sehingga nggak merasakan pengapnya gua, dinginnya gua, tidak berkasurnya tidur, ditidurkan nggak sadar untuk diberi solusi. Jangan berpikir tentang keadaan di luar gua. Ya, tepuk konsentrasi. Di tanganku ada karya, ada doa, itu ada cinta. Berarti masih konsentrasi. Coba kalau saat itu tidak dibuat tidur oleh Allah, bagaimana gelisahnya para pemuda itu. Jadi ternyata rahmat itu solusi, Bunda. Saya tuntaskan dulu. Yang ketiga, baru rahmat itu kasih sayang. Quran surat 3 ayat 159. Quran surat 3 ayat Pabima rahmatin minallahi lintawakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfadzu min khawlik. Kalau saja tidak ada kasih sayang Allah, hatimu keras, hatimu kasar Muhammad, yang kau ajak tidak akan mendekat, tidak akan empati tapi akan antipati, tidak akan seneng tapi nyebelin. Rahmat berarti kasih sayang. Jadi bunda-bunda, teteh-teteh, saya katakan tadi ini istimewa. Begitu masuk, Allahumma ftah lana abwaba rahmatik. Bunda-bunda, teteh-teteh sedang berdoa, ya Allah, siapapun yang nanti masuk ke Patul Ummah ini, apakah mau sholat duhur, apakah duha, apakah yang ikut kajian sekarang, dan siapapun nanti yang memakmurkan masjid ini, apakah para penjaga kebersihannya, muazzinnya, imamnya, pengurusnya, tanpa kecuali badan otonomnya yaitu majelis taklim, siapapun masuk dan mereka datang masih membawa dosa, tolong ampuni. Dan mereka masuk punya masalah, tolong beri solusi. Dan mereka masuk punya keraguan, tolong sayangi mereka. Doa itu tidak abal-abal, doa itu tidak sederhana, siapapun ya Allah. Makanya harus fokus. Allahumma ftah lana abwaba rahmatik. Sudah doa naik ke langit. Ya, tadi ada yang tidak berdoa karena lupa. Tenanaun atu ayeuna we Allahumma ftah lana abwaba rahmatik bil akhiri bil awali wal akhiri. Untuk awal dan akhir gitu ya. Jadi rahmat berarti ampunan, rahmat berarti solusi, rahmat berarti kasih sayang. Mana Qur'annya? Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat Kahf ayat 16, Quran surat Ali Imran ayat 159. Tang ngaji sama Bunda Devima begini. Tapi titip tidak update status, tidak update catatan, tapi upgrade pengetahuannya. Minimal rahmate iya. Oh, minimal kalau masuk masjid teh doa ini teh maksudnya ke sini. Nah, sekarang kita pakai masuk materi. Ini baru mukhodimah. Nah, salila-lila ting mukhodimah. Oke, saya masuk materi, izinkan ini dihapus. Bunda-bunda tercinta, ikhlas dalam berperan, indah dalam kehidupan. Kalimat dalam diungkap 2 kali, bukan penghamburan kata, tapi untuk menunjukkan bahwa kalimat itu terdiri atau masuk pada
kausalitas, sebab akibat, jika maka. Kalau ikhlas dalam berperan, hidup itu akan indah, gitu loh. Jika maka, jika ngantuk maka tidur, jika lapar maka, jika dingin maka pakai selimut, pakai jaket dan yang lain-lainnya. Jika maka, jika ikhlas dalam berperan, maka akan indah dalam kehidupan. Artinya menjalankan kehidupan ini. Yuk, kira-kira boleh dong kasih Bunda Devi afirmasi, masukan teori. Kira-kira peran kita tuh apa sih? Jom. Khalifah, oke? Saya nengok-nengok dulu. Hamba Allah, oke. Baik, kita turunkan. Peran kita tuh apa? Kita itu Bunda, siapapun tanpa kecuali, maka tadi pakai mantea ya. Bunda Devi, bunda-bunda semua, teteh-teteh semua, pokoknya semua aja. Ditugaskan oleh Allah memiliki dua fungsi atau peran dan dua tugas. Kita semua tanpa kecuali. Pertama, peran atau tugas kita itu sebagai hamba. Apa Bu? Tugasnya apa? Jadi hamba teh ibadah. Ibadah. Jadi tugas hamba itu ibadah. Ini peran kita pertama. Dua, peran kita itu sebagai khalifah. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Viralah kata-kata ini Maya, walaupun di bahasa Arab kan pasti sudah paham. Selalu mengingatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Ini poinnya. Jadi tugas kita, peran kita tuh ini. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena jangan-jangan sampai sekarang kita lupa peran. Menjauhkan dari keburukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan-jangan kita sampai hari ini lupa peran, hanya menggunakan atribut saja. Saya ibu, cing peran ibu teh apa? Saya istri, cing peran istri teh apa? Saya bagian peta sosial, itu Pak RT-nya, ini warganya. Peran Pak RT jeung warga teh apa? Jangan-jangan kita belum ngerti perannya. Padahal kesuksesan dalam menjalankan peran, kesuksesan dalam meraih kebahagiaan kehidupan. Peran saya hamba. Ya kan? Ibu hamba bukan? Hamba bukan? Jadi update status kita kali ini, saya hamba. Kalau ada yang nanya, siapa? Kita? Kita adalah hamba. Siapa kita? Kita adalah hamba. Cung, yang tidak merasa jadi hamba. Hamba ya? Hamba Bunda? Hamba. Tugasnya apa? Ibadah. Maka kalau merasa menjadi hamba, izin, ibadah itu bukan keharusan tapi kebutuhan. Saya butuh sholat, saya butuh zakat, saya butuh baca Quran, saya butuh ke majelis alim. Kenapa? Saya hamba kok, bukan siapa-siapa. Menjalankan tugas di rumah tangga, di lingkungan, di kantor, dimanapun kita beraktivitas, bawa label itu, saya hamba. Jadi kalau engkau di kantor pejabat, bukan saya hamba. Kalau hamba tidak akan mengambil hak yang dititipkan.
Kalau hamba tidak akan merusak yang Allah titipkan, kalau hamba tidak akan merubah ekosistem kehidupan, karena yakin suatu saat nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Saya hamba. Kalau bicara saya hamba, gak harus ngejek orang, gak harus ngejebian orang, gak harus nyakitin orang, gak harus nyinggung orang. Kenapa? Saya hamba kok. Saya diurus, dia diurus. Saya diciptakan, dia diciptakan. Saya diberi, dia pun diberi. Saya bukan pemberi. Gak pantas saya sombong. Saya adalah. Jangan-jangan kita lupa peran itu. Ya Bunda, Bunda boleh salam Bunda. Jangan-jangan kita lupa peran itu. Bu, izin. Ibu jadi apapun. Birokratkah, konglomeratkah, pengusahakah, apakah itu peran ibu di kantor? Pulang ke rumah ibu adalah hamba. Perankan, saya istri, saya ibu rumah tangga. Copot tuh semua identitas. Begitu ke rumah, berperan jadi chef di dapur, berperan jadi guru untuk anak-anak, berperan jadi pendamping untuk suami. Jangan sampai pulang ke rumah identitas itu ibu bawa. Demi Allah saya katakan, sepanjang saya menjalankan tugas sebagai penyampai materi, gak pernah anak-anak saya bilang Ustazah Devi. Gak pernah. Begitu datang, Bunda meluk, dan tidak nanya materi. Bunda bawa apa? Punten Bu Haja Alit sanes hoyong dioleh-olehan henteu pisan-pisan. Bunda bawa apa? Mungkin gak dimakan, tapi aslinya seneng aja. Dia ngeliatin, ngorek-ngorek tas, gak nanya, Bu Ustadzah tadi materinya apa? Berapa jamaahnya? Siapa aja? Nggak ada saya disebut Bu Ustadzah, nggak ada. Bunda bawa apa? Jadi kalau bunda-bunda, tete-tete, saya, Bunda Devi, kita semua lupa peran menjadi hamba. Jangan-jangan sampai hari ini yang kita kerjakan belum bernilai di hadapan Allah, sehingga yang terasa hidup teh berat, hidup teh susah, segala mararahal, segala hese, segala. Padahal yang ibu butuhkan kalau ayam paling sehari 4 orang di rumah, 2 kali makan 8 potong, nggak usah beli 5 kilo. Mun 5 kilo pasti mahal. Ngeluh mahal nggak? Ngeluh mahal nggak? Kenapa? Cukup saya 8 potong aja. Ibu butuhnya nyambel cengeknya 5, gak usah beli setengah kilo Bu. 5 2.000. Murah mahal? Murah. Kenapa ngeluh? Karena kita lupa peran bahwa kita hamba. Perasaan teh besok masih akan hidup, perasaan teh masih minggu depan hidup kene, nyetok cabe, nyetok bawang, nyetok minyak, nyetok segala-gala, tapi kan ditumpuk orang lain nganteri untuk beli, ibu udah dapet 3 incu diabringkan ker ngantri. La haula wala quwata illa billah. Kenapa itu terjadi di negeri Konoha, negeri yang pernah disebut sebagai baldatun thayyibatun warubun ghafur, garis hijau khatulistiwa yang diberi iklim oleh Allah hanya 2, tak pernah diuji dengan apapun. Berkembang Islam di situ. Kok terjadi? Kelapa banyak di sini, minyak beras banyak di sini, yang datang kepada yang membutuhkan, yang sudah busuk berkutu. Turunlah, Allah mengingatkan, langit turun, banjir, bumi bergerak, gempa. Dan sekarang kita berada di sesar Lembang, 29 kilo bergerak. Bukan sekedar bencana, bukan takut bencana, tapi tanyakan pada diri, takuti, masihkah kita pantas disebut hamba? Jangan-jangan kita lupa peran, jangan-jangan kita lupa, padahal kita hamba. Nah, jadi apapun mama hamba. Kalau hamba gak akan teriak, si bangor, si teu benang diurus, si ese diurus, nurut kasaha, anak tatangga. Gak kan? Kenapa? Karena kita
Kalau kita berperan hamba Bunda, tidak akan menilai orang lain. Ce eta mah, pa eta mah, itu mah, ini mah, gak akan. Kenapa? Kita hamba, gak punya hak untuk menilai apapun. Kalau kita hamba Bunda, akan sadar mulut ini titipan Allah. Gak mungkin kita gibah, gak mungkin kita dolim, gak mungkin kita ngomongin orang. Kenapa? Saya hamba, ini diciptakan, ini dititipkan. Suatu hari nanti akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya di akhirat. Masya Allah, bukan hanya di akhirat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Tidakkah kalian belajar bagaimana waiting list pertama alam kubur, setelah meninggalkan alam akhirat ini dikubur? Bukan peristirahatan pertama, kata Allah, afala yang turuna idza bu'sira ma fil kubur. Tidakkah kamu pelajari ada apa di kubur? Wa hussila ma fis sudur. Allahu Akbar. Semua yang pernah singgah di hatimu, semua yang pernah nempel di pikiranmu, semua yang pernah ada di perasaanmu, hari itu akan kami ungkit, buka, dikonfirmasi. Devi, sudah selesai urusanmu dengan ibumu. Devi, sudah selesai urusanmu dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan tetanggamu, dengan pekerjaanmu. Sudah selesaikah Devi urusanmu? Aku minta pertanggungjawaban. Gak ada yang punya tisu? Boleh? Izin? Oke. Jazakillah, asana jazak. Saya ada sih di mobil tapi dikonfirmasi oleh Allah. Dikonfirmasi teh. Apa yang pernah ada di hatimu? Hari ini aku konfirmasi. Sudah selesai urusanmu dengan keinginan duniamu. Sampai engkau berat meninggalkan dunia. Seakan hidup pengen 1000 tahun lagi, padahal belum tentu kau mendapatkan manfaatnya. Konfirmasi, anakmu itu bukan punya kamu, punya aku yang kutitipkan. Rizkinya, hidupnya, itu aku yang urus. Kenapa kau membentaknya? Kenapa kau lukai dan kau pecahkan perasaannya? Kenapa kau hinakan? Punya aku loh, itu bukan punyamu. Jangan-jangan kita lupa peran. Jangan-jangan kita tidak mengerti peran kita. Maka kalau ikhlas berperan, hidup akan indah. Teh, hari ini sedang berperan jadi siapa teh? Jadi hamba yang ingin mencari Allah. Jadi apa, Bu? Kalau hari ini teteh sedang berperan menjadi hamba, value apa yang ingin teteh buat untuk lebih baik? Ingin konsentrasi untuk ibadah. Oke. Bunda sayang, value apa yang Bunda akan naikkan hari ini? Konsentrasi. Bunda, value nilai apa yang akan Bunda naikkan supaya kita jadi hamba? Ibadah. Pengen lebih baik lagi, banyak ibadah untuk pulang bekal kepada Allah. Bunda punya value apa hari ini yang dinaikkan? Saya hamba ya Allah, saat nanti engkau konfirmasi semua yang ada di hati saya siap pertanggungjawabkan. Value apa? Ingin menjadi lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin jadi ibu yang mengerti bahwa saya adalah hamba, ingin menjadi istri yang mengerti bahwa saya adalah hamba, ingin menjadi bagian dari peta sosial yang mengerti bahwa saya ini adalah hamba. Ikhlaskan peran kita bahwa kita adalah
hamba. Jadi pulang dari sini, apapun yang saya lakukan ya Allah, hanya untuk menunjukkan ketaatan kepadamu, karena saya adalah hamba. Awas kalau pulang dari sini ada yang copot kehambaannya, lalu mengambil peran Allah, merasa paling hebat, paling kuat, paling mengerti, paling pinter, lalu sombong. Hati-hati, karena makhluk satu-satunya yang pernah sombong dan kebangetan sombongnya hanya iblis. Jadi kalau ada makhluk yang mengaku manusia tapi sombong, jangan-jangan dia bersahabat dengan iblis. Siapa kita? Yuk pulang bawa peran ini. Saya hamba, bukan siapa-siapa kok. Saya hamba ya Allah. Apa ciri hamba? Yuk. Rendah hati. Oke. Apa ciri hamba? Mengabdi. Oke. Rendah hati, mengabdi. Apa ciri hamba lemah? Bun, gagah atau kita lemah? Lemah. Apa ciri hamba? Lemah. Saya turunkan ke sini. Apa ciri hamba? Lemah. Maka kita berdoakan begini, ngaku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa itu diucapkan teteh? Karena diri itu lemah. Iya. Jadi kita tuh hamba yang lemah. Makanya kita langsung ikrar la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya nggak punya daya upaya apapun, nggak punya kekuatan apapun, semuanya hanya milikmu. Kenapa kamu begitu, Devi? Aku hamba ya Allah, hamba. Jadi setiap persoalan, ini intinya, setiap persoalan bukan jumlah angka matematika. Jika 1 tambah 1 harus 2. Tapi setiap persoalan butuh keyakinan untuk menerima persoalan itu dan cerdas cari solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Taeta hamba nu hebat. Apa bedanya pinter dengan cerdas? Bu Meli mau coba? Oke. Ya pinter saja. Asal dikit lagi. Da asal lain gitu Bunda Devi ngajarkeun teh. Pinter itu orang yang banyak tahu tentang teori. Tapi kalau cerdas orang yang banyak tahu tentang solusi. Jadi sekarang ini banyak orang pinter, banyak orang cerdas. Saya dengar dulu dari ibu, saya nggak mau suuzon, bilik di Patul Umama Benten. Pak DKM menyaksikan, para pengurus menyaksikan, Al-Mukarram, Mukarramah Akli Ilmu menyaksikan. Banyak orang pinter, banyak orang cerdas sekarang ini. Pinter apa cerdas, Bun? Tahu teori, bentik curug, balas nunjuk, capetang, balas miwarang. Ku pinter-pinter nak, ku pinter-pinter nak. Tidak siap mendeteksi balita yang kiloan cacing ada di tubuhnya. Lo pinter memang. Saya katakan lo pinter. Pinter apa cerdas? Hai ibu, saking seriusnya ya gerag-gerag. Pinter apa cerdas? Kalau cerdas itu tahu solusi, Bu. Cari solusinya. Bukan saatnya melempar persoalan, bukan saatnya silih salahkeun, nanya ka mana wae. Kan antum yang di negeri abrakadabra teh pernah ngirim foto biar kami kenal. Dan antum jual nih sehat, nih ini. Kenapa atuh masih ada pinter ternyata bukan cerdas? Ibu pulang mau jadi orang pinter, mau jadi orang cerdas? Yakin? Yakin? Sepenuh keyakinan? Saya beli 1 juta. Rubah enggak? Rubah enggak?
Saya ingin cerdas, bukan butuh pinter. Pinter mah belajar bisa, Bu. Mencetak sarjana 4 tahun 5 tahun kasatengah di DO jadi. Tapi mencetak orang cerdas yang datang ke sini, Ibu, jadi orang cerdas. Saya bukan ingin nyatet teori, dah di buku ge bisa dicari, dah di YouTube ge gampang dipelajari, tinggal ikut aja YouTube-nya Bunda Devi, belajar saya di situ. Tapi saya datang ke sini punya 3 tujuan. 1, kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, dan merasakan kehadiran Allah. Awas, keluar dari sini nothing, tidak dapat apa-apa. Dekat dengan Allah. Saya nggak butuh pintar ya Allah, saya butuh cerdas, beri solusi. Karena yang dibutuhkan sekarang solusi, bukan teori. Solusi apa teori, Bunda? Yang dibutuhkan sekarang solusi. Orang lapar itu butuhnya makanan. Orang lapar butuhnya apa? Makanan. Ya. Orang dingin butuhnya apa? Selimut. Orang rumahnya bocor butuhnya apa? Genting untuk diperbaiki, tekudu dikirim mie goreng, bukan solusi. Assalamualaikum. Iya kunaon mending ngaharuleng kieu. Ibu masih ada di ruangan ini? Ada bersama Bunda Devi? Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Alah nah tantara gitu. Mana semangatnya? Ini semangat. Mun aya tantara gitu. Mana ini semangat? Wah, Bu. Tantara. Jadi apa ciri hamba lemah? Maka kita diperintah sama Allah, dan perintah itu Ibu suratnya sangat hafal. Triple Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad berlindunglah. Kenapa harus berlindung? Pan lemah. Nah, make jeung aku lemah, pan hamba. Jadi hati-hati, sholat itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Sholat itu bukan hanya sekedar aduh alhamdulillah tahajud ini dapat. Jadi hamba enggak setelah itu? Peranmu jadi ibu di mana? Peranmu jadi istri di mana? Peranmu di peta sosial di mana? Sholat terus teh mana peranmu? Ikhlas dalam berperan, indah dalam kehidupan. Bu, assalamualaikum. Kedua, peran kita apa? Khalifah. Apa arti khalifah? Pemimpin. Oke, apa lagi? Apa, Bu? Pejuang. Oke, apa lagi? Sekolah kumah ibu. Ayahanda, izin dong di pengayom. Oh, pemimpin, pejuang, pengayom. Oke, saya terima. Tapi ada diksi kalimat yang paling istimewa. Imam Al-Qasimi yang mengatakan arti khalifah yang saling menggantikan. Apa cenah, Bun? Yang saling menggantikan. Bunda, hidup kita saling menggantikan enggak? Saya yakin sepenuh keyakinan beliau dulu lagi mudanya cantik, energik, hebat, kuat. Sekarang cucunya sudah berapa, Bu? Ada buyut? Belum. Tapi sudah 6 cucunya ya. Artinya sudah saling menggantikan. Jadi kalau ada orang di usia 80 masih lari badminton, Anda sadar nanti? Bisa sih. Disebat nanti non, Bu? Maksakan kara, nah beberenjen, Teh Halid, apa sih bahasa Inggrisnya beberenjen? Da orang Sunda mah luar biasa ya Pak kosakatanya, ya kosakatanya luar biasa.
Orang Sunda tuh hebat sekali Bu kosakatanya. Ya, luar biasa. Leos. Tos, menurut Ibu leos teh perginya. Tapi mun di bahasa Indonesia kan meninggalkan tempat menuju tempat yang lain panjang. Cukup ngaleos, guys, beres. Naon ngaleos teh meninggalkan tempat menuju tempat yang lain panjang, Bu. Ngaleos. Dah, beres. Betul, Bu. Teh kudu panjangnya ngaleos. Iya kan? Ya. Terus, Bun. Brak diuk. Dah, di Indonesia kan tata dulu lututmu, turunkan tubuhmu, pegang ke bawah, turun hati-hati. Berat diuk, guys. Dug sare. Mun di Indonesia ke naon? Berbaringlah dulu, luruskan kakimu, tata tanganmu. Dug sare. Dah beres. Jung nantung. Culeos. Ya. Bu, saya punya kamus bahasa Sunda yang ternyata paling besar itu hadiah ketika saya mendapatkan juara 1 Jawa Barat pidato bahasa Sunda. Dan langganan Manglek selama 2 tahun gratis. Jadi rada apalah karena nuk itu teh. Lading apa? Yang asli orang Sunda ngacung. Lading apa? Lading. Malah nu ngajawab itu pisau. Tasma, kelebet, carecet. Kelebet bendera Bunda, carecet sapu tangan. Ayah puntennya ieu keur nguji orang Sunda. Kenapa? Karena ternyata kehilangan identitas bahasa, kehilangan jati diri sebagai peran dalam hamba. Pribadi kita orang Timur santun Bunda, lembut Bunda, tawadu Bunda, teu ajrag-ajragan kita mah hilang semuanya. Dulu anak ketemu orang tua hidmah banget. Dan yang lain sekarang, "Hi Ben, how are you? Bye." Kemana attitude hambanya? Khalifah apa? Saling menggantikan. Pertanyaan Bunda di 5 menit terakhir. Kalau ada kebaikan pasti nggak ada keburukan. Kalau ada kebaikan pasti nggak ada keburukan. Kalau ada kebaikan pasti nggak ada keburukan. Pasti nggak? Pasti karena lawan. Kalau ada kebaikan pasti nggak ada keburukan, ada karena lawannya. Sebab itu Allah menciptakan buruk bukan untuk disalahkan, tapi aku ciptakan buruk biar kamu tahu mana yang baik. Dari mana tahu baik kalau tidak tahu buruk? Allah menciptakan nafsu biar kamu tahu sabar. Dari mana kamu ngerti sabar kalau tidak ada nafsu? Allah menciptakan marah biar kamu tahu bagaimana mengendalikan emosi. Allah menciptakan dusta biar kamu tahu arti jujur. Terakhir, paling akhir, izinkan saya menghapus ini. Sudah? Atau saya di sini aja? Ini anggap tidak ada karena tadi ini ya, apa namanya? Ini nih permanen ya, jadi izin nanti dihapus saja. Saya gambarkan ini dianggap nggak ada, dan ibu fokus pada link apa segi 4 ini. Fokus ya, fokus, jangan lihat kanan kiri, fokus di situ. Kemudian saya simpan titik, anggaplah ini titik hitam kotor. Apa yang ibu lihat di situ, di kotak itu? Di kotak itu ibu lihat apa? Lihat apa, Bu? Noda. Ibu teteh cantik yang berkerudung. Hah? Biasa nyebutkan berkerudung, pokoknya cantik aja.
Apa yang Teteh lihat di kotak itu? Titik hitam. Ya hitam, anggaplah hitam. Bunda yang di kursi dengan ungu, izin saya menyapa Bunda. Yang Bunda lihat dari situ kelihatan nggak? Ada apa? Bunda ngelihat apanya? Ada titik hitam. Yang Bunda lihat fokusnya di mana? Titik hitam. Oke, saya tanya dulu Bapak biar seimbang. Pak, izin tidak mengurangi rasa hormat. Melihat apa di situ? Yang fokus kelihatan apanya? Titik. Oke, setuju semuanya? Sementara yang dilihat itu titik. Pertanyaannya, Bunda bilang dari tadi saya bikin kotak. Di kotak itu ada apa? Selain titik hitam ini ada lembaran putih yang besar. Kelihatan nggak lembaran putihnya? Kenapa tuh dari tadi titik-titik kumpul? Inilah kita hidup lupa pada peran sehingga tak merasakan indah, karena yang dilihat dalam kehidupan teh nodanya saja padahal dia teh kecil. Kenapa lembaran putihnya nggak kelihatan? Saya udah ngulang loh berkali-kali. Tolong lihat, tolong perhatikan. Ada apa? Ada kotak terdiri dari lembaran putih, ada titik. Saya fokus di mana? Di titik. Harusnya enggak ada lembaran putihnya, ada titik mah letih. Ternyata gening, perjalanan hidup kita teh suka hanya terfokus di titik padahal kecil. Masalah buruknya gorengnya pada lembaran putihnya masih ada. Izin Teteh masih punya lembaran putih? Ibu masih ada lembaran putihnya? Ibu masih ada? Yang paling belakang yang nyender masih ada lembaran putihnya? Masih. Yang ujung kerudung hitam saya lihat kok nyender ibu, yang nengok masih ada lembaran putihnya? Sugante di belakang mah moal katingali ku Bunda Devi teh katingali. Punten, yang di luar masih ada lembaran putih? Yang di luar saya nengok ke sini, Uni ada lembaran putih? Ada di sini, Bu Rio ada lembaran putihnya? Punya? Pulang dari sini yakinkan saya masih punya lembaran putih, akan saya isi dengan nilai-nilai amal soleh, akan saya hapus titik-titik yang hitam ini karena saya masih punya lembaran putih. Ikhlas dalam berperan, indah dalam kehidupan. Paling akhir Pitagoras, ini nggak lagi titik dengan ini ya. Pitagoras membuat teori bahwa garis itu terdiri dari titik berdekatan saking banyak sehingga tidak kelihatan titiknya. Ini sama ibu kelihatan? Kalau ibu ngelihatnya dari lapangan parkir paling ujung kelihatan? Tidak. Tapi ibu yakin ketika bilang titik ada jeda putih di antara yang hitam. Betul? Ada jeda putih di antara yang hitam, betul? Betul? Sebanyak apapun noda kita punya jeda putih. Cari jeda putihnya, jangan terbius dalam nodanya. Selesai Bunda. Kenapa masih tertegun? Bingung. Baik, itu barangkali bunda-bunda tersayang, tercinta yang bisa saya bagi dengan bunda-bunda yang hadir hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada banyak sekali kata yang belum pada tempat, pesannya mohon untuk dimaafkan. Ada banyak sekali tutur yang belum pada waktu, mohon diajukan kepada Allah untuk mendapat ampunannya. Bak menabur garam ke tengah lautan, berniat menyiram langit dengan air. Bunda Devi manusia biasa, bukan makhluk paling sempurna. Maka untuk semua kekurangan kali ini, mohon kita saling melengkapi. Jangan lihat titiknya, tapi kita masih punya lembaran putihnya. Bahwa kita kali ini sudah sadar, kita ini hamba. Pulang dan lanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan kesadaran bahwa kita hamba. Kita lemah, kita butuh pertolongan, dan kita akan saling menggantikan. Maka ulah kekeh betah di satu posisi, karena kita akan saling menggantikan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya qayyum ya qayyum faghfir lana wa tarhamna wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbid alaina ghairu qadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wali walidayna wali jami'il mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sa'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tadarna dzanban illa ghafarta wa la ila farajta wala dainan ila qadaita wala maridan ila syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa wa anta lahu riddan wa inna alaika salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha'u wal qawiyul aziz. Ya jami'u ya jami' ya wa'idi madud ya mubdi'u ya mu'id ya mubdi'u ya mu'id. Kembalikan seluruh kesadaran kami untuk sadar sepenuhnya bahwa kami adalah hamba. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.